Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ferdiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan serta seluruh teman-teman 05 SAKP 013 dan seluruh para penonton video ini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep transaksi dan pelaporan keuangan mata uang asing. Nah, di sini saya beranggotakan yang pertama Alentinus Jiramat, Nabila Sania Fitri, dan saya sendiri, dan yang terakhir itu ada Ratu Balkis Selebes. Oke, masuk ke pengertian tentang mata uang asing. Nah, di mana di sini mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas. Jadi, mata uang asing merujuk pada semua jenis mata uang yang berbeda dari mata uang yang digunakan entitas dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangannya. Di Indonesia, mata uang pelaporan adalah rupiah. Sedangkan bagi entitas yang beroperasi di Indonesia, rupiah ditetapkan sebagai mata uang pelaporan karena digunakan sebagai alat ukur utama dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Terus, mata uang selain rupiah itu disebut mata uang asing. Jadi, setiap mata uang seperti dolar Amerika Serikat, euro, yen, atau mata uang negara lain dikategorikan sebagai mata uang asing karena nilainya harus dikonversi ke rupiah dalam proses pelaporan keuangannya. Selanjutnya itu mata uang asing itu digunakan dalam transaksi internasional dan kegiatan usaha luar negeri. Mata uang asing umumnya dipakai dalam transaksi lintas negara seperti ekspor impor, pembayaran kepada pemasok luar negeri, investasi asing maupun aktivitas operasional entitas di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya masuk ke mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional ini adalah mata uang utama yang digunakan oleh suatu entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Mata uang ini mencerminkan lingkungan ekonomi tempat entitas tersebut beroperasi. Nah, mata uang fungsional ini digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi. Artinya, seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan menggunakan mata uang ini agar laporan keuangannya itu konsisten dan relevan. Terus selanjutnya itu untuk penentuan mata uang fungsional umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yaitu yang pertama mata uang pendapatan, yaitu mata uang yang paling banyak digunakan dalam penjualan barang atau jasa. Jika pendapatan utama diperoleh dalam mata uang tertentu, maka mata uang tersebut cenderung menjadi mata uang fungsional. Terus yang kedua yaitu mata uang biaya operasional, yaitu mata uang yang paling sering digunakan untuk membayar biaya-biaya seperti gaji, bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Mata uang yang dominan dalam pengeluaran operasional juga menjadi pertimbangan utama. Nah, transaksi mata uang asing di sini adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang nilainya dinyatakan dalam mata uang asing, atau transaksi yang penyelesaiannya dilakukan menggunakan mata uang asing. Nah, artinya meskipun perusahaan menggunakan mata uang fungsional, transaksi ini melibatkan mata uang lain yang berbeda sehingga nilainya dapat berubah akibat fluktuasi kurs. Nah, contoh transaksi mata uang asing antara lain. Yang pertama itu pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan pihak luar negeri menggunakan mata uang asing. Terus yang kedua, pembayaran utang atau penerimaan piutang yang harus diselesaikan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir itu transaksi pinjaman atau investasi yang menggunakan mata uang asing. Jadi, karena adanya perbedaan nilai tukar, transaksi mata uang asing dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang harus diakui dalam laporan keuangan. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing dapat ditimbulkan dalam beberapa kondisi. Yang pertama itu, ketika perusahaan melakukan pembelian atau penjualan barang dan jasa, seperti kegiatan impor dan ekspor. Yang kedua itu, ketika perusahaan memiliki utang dan piutang yang nilainya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang ketiga itu, ketika perusahaan membeli dan melepas aset serta menyelesaikan kewajiban yang menggunakan mata uang asing. Selanjutnya itu,
istilah penting dalam transaksi mata uang asing. Dalam transaksi mata uang asing, terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama, mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Yang kedua itu pos moneter. Pos moneter itu sendiri merupakan aset atau kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah mata uang tertentu. Yang ketiga itu nilai wajar. Nilai wajar merupakan nilai transaksi yang terjadi secara wajar antar pihak yang independen. Yang terakhir itu selisih kurs. Selisih kurs adalah perbedaan nilai yang ditimbulkan akibat perubahan nilai tukar. Selanjutnya itu nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai antar dua mata uang. Nilai tukar itu digunakan dalam pencatatan transaksi uang asing serta dalam penyesuaian laporan keuangan pada akhir periode. Perubahan nilai ini dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs. Selanjutnya, ada kurs langsung dan kurs tidak langsung. Kurs langsung adalah banyaknya mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Sebaliknya, kurs tidak langsung menunjukkan banyaknya mata uang asing yang dapat diperoleh dari satu rupiah. Dalam praktik akuntansi di Indonesia, kurs langsung lebih sering digunakan dalam pencatatan transaksi. Selanjutnya ada perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar dapat berupa penguatan atau pelemahan rupiah. Ketika rupiah menguat, kurs langsung menurun, sehingga impor menjadi lebih murah dan ekspor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, kurs langsung meningkat, impor menjadi lebih mahal dan ekspor menjadi lebih murah. Perubahan ini berpengaruh pada nilai transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada jenis nilai tukar. Terdapat beberapa jenis nilai tukar yang dikenal dalam transaksi mata uang asing. Yang pertama itu ada floating exchange rate, adalah nilai tukar yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua yaitu fixed exchange rate, adalah nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah. Spot rate adalah nilai tukar yang berlaku saat ini, sedangkan current rate digunakan pada tanggal transaksi atau tanggal neraca. Historical rate adalah nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi pertama kali terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaporan keuangan mata uang asing. Dalam pelaporan keuangan, transaksi mata uang asing dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos-pos moneter disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu. Selisih yang timbul akibat perubahan kurs tersebut diakui sebagai laba selisih kurs atau rugi selisih kurs dalam laporan laba rugi. Contoh sederhananya, sebagai contoh, perusahaan melakukan transaksi impor dengan nilai yang dinyatakan dalam mata uang asing. Apabila terjadi perubahan kurs sebelum utang dilunasi, maka nilai utang harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut dapat menimbulkan selisih kurs yang akan mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mata uang asing memiliki peran penting dalam transaksi internasional. Perubahan nilai tukar mempengaruhi pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dan transaksi mata uang asing sangat diperlukan agar laporan keuangan disajikan secara tepat. Demikianlah penjelasan mengenai konsep, transaksi, dan laporan keuangan mata uang asing. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.